Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. Oke, kembali lagi bersama Teacher Devi. Kali ini kita akan belajar matematika untuk materi denah dan skala ya. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum masuk ke materi, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Langsung saja kita ke materi membaca denah. Apa itu denah? Denah adalah gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada suatu bidang datar. Biasanya denah kalian bisa temukan pada surat undangan acara pernikahan, syukuran, yang tujuannya agar tamu undangan mudah menemukan lokasi acara ya nak ya, supaya tidak tersesat. Nah ya, sebelum membaca denah kalian harus tahu arah mata angin ya. Apa saja arah mata angin? Ada arah utara, ada arah selatan, ada arah timur, dan ada arah barat. Ya, tentu saja ada 4 lagi arah mata angin. Nah, antara arah utara dan timur ada namanya timur laut. Nah, kemudian antara timur dan selatan ada arah tenggara. Kemudian antara barat dan selatan ada barat daya, dan antara arah barat dan utara ada arah mata angin yang disebut barat laut. Nah, patokannya ini nak ya, sebagai pedoman kalian membaca suatu denah atau suatu peta. Biasanya kalau pada gambar kalian berhadapan dengan gambar, arah utara itu menunjuk ke atas ya, kemudian arah selatan ke bawah, arah timur sebelah tangan kanan kalian, dan sebelah kiri kalian itu arah barat ya nak ya, sebagai patokannya. Oke, langsung saja nak ya. Setelah kalian hafal atau berpedoman pada arah mata angin, kalian perhatikan denah kota berikut ini. Nah, ini denah kota menggambarkan suasana kota, di mana di sini terdapat sekolah, ada SDN Model Mataram, ada pasar, ada perumahan, ada tempat umum lainnya, ada lapangan ya nak ya, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Coba kalian tentukan sebelah utara masjid. Nah, dengan memperhatikan arah mata angin pada pojok kiri bawah. Nah, arah utara berarti mengarah ke atas. Nah, di atasnya masjid, sebelah utaranya masjid ada SDN Model Mataram ya. Kemudian kita lanjut. Kantor polisi, mana kantor polisi? Nah, ini kantor polisi ya. Sebelah selatan kantor polisi ada, sebelah selatan berarti mengarah ke bawah. Nah, ada sawah, ya, tepat sekali. Lanjut, sebelah timur laut dari hospital, ya, ada apa di sebelah timur lautnya? Ada pasar. Kemudian rumah Kenzi, di sebelah barat daya rumah Kenzi ada rumah Alia. Oke, nah, semoga sampai ini kalian paham ya dalam membaca denah kota atau denah lainnya. Kemudian oke, lagi satu, sebelah tenggara rumah sakit ada rumah Ali. Oke, sekarang kita akan menentukan rute perjalanan rumah Ali jika Ali ingin ke SDN Model Mataram. Ini rumah Ali, kemudian dia akan menuju ke SDN Model Mataram. Apa saja yang dilalui, jalan apa saja yang dilalui, dan Ali melewati jalan apa saja. Oke, kita tetap berpedoman dengan arah mata angin. Langsung saja, rumah Ali berada di Jalan Gili Kedis menuju arah utara, kemudian ke arah timur melalui Jalan Gili Air. Akhirnya Ali sampailah dia di SDN Model Mataram. SDN Model Mataram tepat di sebelah kiri Jalan Gili Air ya. Oke. Lanjut, kita akan menentukan rute perjalanan berikutnya.
Oke, dari rumah Alia, nah ini rumah Alia, kita akan menuju rumah Widya. Oke, kita mulai saja ya. Alia bisa melewati dua jalan alternatif. Bisa dia melewati jalan Gili Gede, berangkat dari jalan Gili Gede atau dari jalan Gili Air. Oke, langsung saja Alia di sini dia berangkat dari jalan Gili Air ke arah mana, Nak? Nah, ke arah timur. Masih melewati jalan Gili Air. Setelah itu rumah Widya berada di sebelah selatan. Nah, berarti Alia harus ke arah selatan melalui jalan Gili Sudak ya. Kemudian melewati jalan Gili Meno ke arah timur dan akhirnya Alia sampai ke rumah Widya. Rumah Widya tepat di sebelah kiri dari jalan Gili Meno. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Setelah kita menentukan rute perjalanan, kita beralih ke menentukan posisi pada bidang koordinat. Jadi suatu tempat atau suatu benda dapat kita tentukan letaknya pada bidang koordinat. Apa itu bidang koordinat? Bidang koordinat adalah suatu tempat atau benda dapat digambarkan oleh bidang koordinat. Bidang koordinat itu berupa baris dan kolom, berupa garis berpetak-petak seperti ini ya Nak ya. Jadi suatu benda atau suatu tempat dapat kita tentukan posisinya melalui bidang koordinat. Oke, di sini ada taman bermain, kemudian ada hospital, ada bank, kemudian ada supermarket di sini. Oke, sekarang kita tentukan posisi tempat tersebut pada bidang koordinat tempat umum ini. Kita lanjut taman bermain. Nah, taman bermain berada di kolom. Perhatikan ini Nak. Yang mendatar ini menunjukkan huruf A, B, C sampai H ini menunjukkan kolom, kemudian yang 1 sampai 6 ini menunjukkan baris ya, baris keberapa dia. Oke. Tempat umum berada di kolom C. Kemudian pada baris ke-5. Jadi dia posisinya C5. Jadi yang kalian bacakan dulu yaitu sumbu atau garis yang mendatar ini atau yang dikatakan sebagai garis horizontal. Lanjut, kemudian hospital. Nah, hospital coba diperhatikan, ia berada di kolom E dan berada di baris keempat. Jadi posisi atau letaknya pada bidang koordinat di E4. Lanjut ke bank. Bank berada di kolom G, baris kedua. Jadi dikatakan G2 posisinya. Terakhir supermarket. Supermarket berada di kolom B, kemudian pada baris kedua. Katakan berarti posisinya itu pada B,2. Jadi untuk abjadnya yang huruf pertama ini menunjukkan kolom, kemudian yang kedua itu menunjukkan posisi baris keberapa pada bidang koordinat. Oke Nak ya, kita lanjut untuk setelah kalian bisa menentukan posisi benda pada bidang koordinat, sekarang kita akan menentukan letak titik. Nah, letak titik pada suatu bidang koordinat. Nah, perhatikan, teacher ada punya bidang koordinat lagi, kertas berpetak-petak, tetapi terdapat ada garis tegak dan ada garis yang mendatar. Garis tegak atau garis vertikal itu dikatakan sebagai sumbu Y ya. Kemudian garis yang mendatar itu dikatakan sumbu X sebagai sumbu X. Letak sebuah titik pada bidang koordinat menggunakan pasangan terurut. Jadi letak titiknya ini, letak titik A, letak titik B, C, dan D itu nanti menggunakan pasangan berurut. X dulu disebutkan, baru yang Y. X, Y. Sumbu X merupakan sumbu mendatar atau absis, sedangkan sumbu Y atau sumbu tegak dikatakan sebagai ordinat. Oke, langsung saja kita lihat yang titik A dulu. Sayangnya titik A berada sumbu X
berapa nih? Ditentukan oleh titiknya itu 3, sumbu Y-nya 3. Jadi 3,3. Kemudian lanjut yang titik B. Titik B di sumbu X ini dia berada di angka berapa? Di negatif 3. Kemudian kalau di sumbu Y, dia berada di angka 3, jadi negatif 3,3. Lanjut posisi titik C. Titik C berada di garis X atau sumbu X ini di negatif 3. Kemudian di sumbu Y juga berada dia di negatif 3. Jadi posisinya itu negatif 3, negatif 3. Kemudian sumbu D terletak di posisi 3, negatif 3. Oke, sampai di sini semoga kalian paham ya nak ya. Oke, ingat nak, yang disebutkan pertama yaitu posisinya yang berada di sumbu X. Kemudian yang kedua ini menunjukkan posisi atau letak di suatu titik itu ya, suatu titik ini di sumbu Y. Oke. Langsung saja hubungkan titik-titik sudut bangun datar tersebut sehingga terbentuk suatu bangun datar. Jadi ini bisa kita hubungkan, nanti titik-titik ini akan membentuk suatu bangun datar. Oke, langsung saja titik A sama titik B, titik B dengan titik C dengan titik D, titik A dengan titik D. Maka terbentuklah suatu bangun persegi ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Ada materi apa? Nah, materi terakhir yaitu tentang skala. Apa itu skala? Skala menyatakan perbandingan antara jarak dua tempat pada denah atau peta dengan jarak sebenarnya. Ya, biasa skala juga digunakan untuk membuat maket atau miniatur bangunan ya nak ya. Nah, biasanya untuk keperluan pameran misalnya, maka perlu dibuatkan suatu skala. Oke. Skala juga digunakan untuk menentukan luas suatu wilayah. Jika pada peta Lombok misalnya ya, terdapat peta Lombok tertulis 1 berbanding 1.500.000, artinya 1 cm pada peta itu mewakili 1.500.000 cm atau 15 km jarak sebenarnya. Skala dapat ditentukan dengan persamaan skala sama dengan jarak pada gambar dibagi atau per jarak sebenarnya atau disimbolkan dengan JS. Oke, langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, jarak kota Mataram dan Praya pada peta adalah 10 cm. Jika jarak kedua kota tersebut sebenarnya adalah 60 km, berapa skala peta tersebut? Oke, kalian masukkan dulu rumus skala. Rumus skala yaitu jarak pada peta per jarak sebenarnya. Jarak pada peta berapa senti? 10 cm. Kemudian jarak sebenarnya itu 60 km. Tentunya 60 km ini kilometer kita harus samakan dulu menjadi cm supaya bisa dioperasikan. Jadi 60 km sama dengan 6 juta cm. Bu Guru ingatkan lagi ya. Oke, satuan panjang. Oke, senti ke kilometer. Oke. Kilometer ke sentimeter maksudnya ya. Maksudnya teacher, ada berapa kali turun tangga? Kalau tiap satu kali turun tangga itu dikali 10. Coba dilihat kilometer ke senti. 1 2 3 4 5. Ada 5 kali turun tangga, berarti 60 km ini kita tambahkan nolnya sebanyak 5, jadinya 6 juta cm. Oke, tinggal kalian
sekarang hilangkan nolnya, yang di atas ada patokannya itu nol yang sedikitan, ada nol kan di atas, juga ada nol juga di bawah. Kita coret saja, nol di atas 1, nol di bawah juga 1, jadinya tinggal 1/600.000 ya. Jadi skala pada peta tersebut adalah 1/600.000. Oke, kita lanjut. Nah, di sini lebih jelasnya lagi, ada disediakan, ada rumusnya. Ini lebih mudahnya ya. Rumus segitiga untuk menentukan skala jarak sebenarnya dan jarak peta. Misalnya yang ditanyakan itu jarak pada peta. Nah, coba dilihat di pojok kiri bawah ini, yang di sini, Nak. Ya, kita tutup jarak pada peta, karena jarak pada peta yang ditanyakan berarti yang tersisa skala dan jarak sebenarnya. Skala dikali jarak sebenarnya. Kemudian kalau yang ditanyakan skala, nah skalanya kita tutup di sini, berarti tersisa JP jarak pada peta per jarak sebenarnya atau dibagi jarak sebenarnya. Kemudian kalau misalnya yang ditanyakan jarak sebenarnya, nah ini kita tutup segitiganya yang satunya ya, potongan segitiga yang paling kanan. Berarti kalau ditanyakan jarak sebenarnya itu sama dengan jarak pada peta dibagi atau per skala ya, Nak ya. Semoga sampai sini kalian ada bayangan. Kita lanjut saja contoh yang berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, teacher ada rumah nih, ada rumahnya Kenzi. Pada gambar itu 8 cm itu tinggi rumah Kenzi dengan skala peta 1/300. Berapakah tinggi rumah Kenzi sebenarnya? Berarti yang ditanyakan ini ukuran sebenarnya. Kalau pada rumus ini tidak ada yang ditanyakan tinggi sebenarnya, berarti yang kita menggunakan rumusnya jarak sebenarnya, tinggal kita ganti dengan tinggi sebenarnya. Coba dilihat di sini, Nak. Kalau dicari JB, berarti yang ini ditutup ya, dicari JB jarak sebenarnya, berarti rumusnya jarak pada peta JP dibagi skala ya, Nak ya. Oke. Nah, ini dia. Tinggi rumah sebenarnya sama dengan tinggi pada peta dibanding atau per skala. Tinggi pada peta berapa? Di sini diketahui 8 cm. Kemudian per atau dibagi dengan skala. Skalanya 1/300. Sama dengan tinggal kalian kalikan di sini ya. Hubungannya berarti ini dikali 8 kali 3 24. Tinggal tambah nolnya 2. Jadi 2400 cm itu sama dengan 24 meter ya. Oke, soal terakhir sayang anak-aku. Oke, soal terakhir. Sebuah peta Pulau Sumba memiliki skala 1/2.600.000. Jika jarak kota Waingapu dan Waikabubak sebenarnya 160 km, berapakah jarak kedua kota tersebut pada peta? Nah, yang ditanyakan adalah jarak kedua kota pada peta, berarti JP. JP sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Oke, langsung saja. Jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya dikali skala. Jarak sebenarnya itu berapa kilometer? Nah, ada 160 km dikali skala. Skalanya berapa? 1/2.600.000 sama dengan, oke, kita rubah dulu menjadi cm seperti tadi ya. Kita rubah dia sama-sama ke cm. 160 km dijadikan cm. Nah, masih ingat tidak kalian? Oke, turun 5 tangga ya. Jadi 160 km menjadi 16 juta cm dikali 1/2.600.000. Oke, setelah ini berarti tinggal kalian sama-sama coret nolnya. Nah, ini kan sama-sama ada nol.
Nah, di sini nol yang paling sedikit yang ini, yang 2.600.000 ya nak ya. Nah, tinggal kita coret 5 nolnya di sini, dan di atas juga kita coret 5 ya, sehingga sama dengan bersisa 160 per 26 cm. 160 per 26 kita bagi, itu dapatnya 6,1 cm. Oke, sekian dari teacher. Semoga pelajaran hari ini bisa kalian tangkap dan benar-benar kalian pahami ya, mudah pahami. Oke, jika kalian masih kesulitan, kalian bisa mengulang lagi materi dari teacher. Oke, thanks for watching. Terima kasih anak-anakku ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.